Tim gabungan Buser Kelambit Polres Bangka dan Buser Naga Polres Pangkal Pinang menangkap keempat pelaku hipnotis yang memburu emas dan uang tunai senilai ratusan juta rupiah. Keempatnya merupakan warga Jakarta dan Sumatera Selatan yang ditangkap di dalam kamar hotel Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Sedangkan salah satu dari keempat pelaku merupakan perempuan. Keempat pelaku yang merupakan sindikat kasus penipuan antar provinsi ini melakukan aksi penipuan di 3 wilayah berbeda yang ada di Bangka Belitung, yakni Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Pelaku sengaja mencari korban ibu-ibu paruh baya lantaran mudah untuk ditipu. Keempat pelaku memiliki peran masing-masing saat hendak melakukan aksi penipuan. Modusnya menukar sejumlah perhiasan emas milik korban dengan uang mata asing bernominal lebih besar dari nilai emas perhiasan milik korban. Pelaku juga menguras uang di dalam ATM milik salah satu korban di Kota Pangkal Pinang senilai 70 juta rupiah. Oh, semuanya satu? Cuma satu itu korbannya yang ditemuin. Karena sepi, di sana sepi. Itu korban itu kalian survei dulu apa langsung? Ya, langsung. Kita muter jalan aja. Iya. Langsung ini. Iya. Langsung berhasil. Korban di tempat-tempat yang tidak direncanakan, misal di pasar, di jalan, dan sebagainya. Sementara ini korbannya lansia, terutama ibu-ibu. Selain menyita emas perhiasan milik korban, pelaku juga berhasil mendapati uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 700 lembar. Uang mata asing yang sudah tidak berlaku serta 1 logam emas mulia palsu. Sebelum melakukan penipuan di Bangka Belitung, keempat pelaku melakukan hal yang serupa di Kota Jakarta dengan kerugian korban 100 juta rupiah. Kini keempat pelaku masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Bangka. Lima buronan yang paling dicari di Sri Lanka ditangkap petugas gabungan dari Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Interpol Mabes Polri, dan Kepolisian Khusus Sri Lanka. Kelimanya disergap di sebuah apartemen di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para buronan ini kabur ke Indonesia setelah terlibat sejumlah kasus kejahatan, termasuk pembunuhan dan peredaran narkotika. Satu dari 5 buronan merupakan tokoh kriminal yang paling dicari di Sri Lanka. Dengan pengawalan ketat, kelima buronan kemudian diekstradisi ke Sri Lanka. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kecelakaan antara kereta dengan mobil di perlintasan Curatulis, Kecamatan Tongas, Probolinggo terekam kamera video warga. Kereta api Ranggajati menabrak mobil yang sudah ditinggal pengendaranya. Menurut warga, kecelakaan terjadi karena mobil terhenti di tengah perlintasan rel akibat mati mesin. Di saat yang sama, kereta akan melintas. Katanya mogok, enggak? Oh, mogok ya. Terus Bu, habis itu? Ya warga ya kerumunan sudah ramai katanya, mobil kereta. Sebelumnya korban sempat dibantu warga untuk memindahkan mobilnya. Namun upaya ini gagal dan hanya bisa pasrah saat mobilnya hancur ditabrak kereta. Tersangka atas nama Alfi Maulana, 24 tahun, warga desa Aekpaing, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara diamankan polisi. Tersangka diamankan setelah polisi mengidentifikasi identitas korban dari telapak tangan yang berhasil ditemukan di lokasi pembuangan jasad korban. Dengan sadis, pelaku membunuh dan memutilasi kekasihnya di kamar kosnya sendiri di kawasan Lidah Wetan, Surabaya. Tersangka nekat membunuh korban lantaran sakit hati atas kata-kata yang dikeluarkan oleh korban. Korban juga disebut sering menuntut tersangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tinggi. Dan hal itu sebenarnya sudah berulang sejak sebelum-sebelumnya. Kemudian pelaku sedikit kewalahan dengan tuntutan ekonomi korban yang meminta gaya hidup dan seterusnya. Hal tersebutlah yang menjadi sebuah akumulasi akhirnya memicu cekcok di malam hari tersebut. Keterangan dari pelaku tidak banyak bicara. Begitu dibukakan pintu, korban naik ke atas ke lantai 2 dan pelaku menuju ke dapur mengambil sebuah pisau.
Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 340 dan 338 dengan ancaman hukuman mati atau 15 tahun penjara. Tersangka sebelumnya ditangkap di kos-kosannya di Surabaya, Jawa Timur. Dari kamar kos tersangka, polisi membawa barang bukti berupa bantal, guling, sapu lidi, dan serokan yang terdapat bercak darah. Tersangka membuang ratusan potongan tubuh jasad kekasihnya di jurang jalur Mojokerto Batu, Kecamatan Pacet, Jawa Timur. Seluruh potongan tubuh korban ditemukan dalam kondisi hangus, diduga sengaja dibakar pelaku untuk menghilangkan jejak. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Polisi telah berhasil menangkap pelaku mutilasi terhadap Tiara Angelina Sarswati, warga desa Made, Lamongan, yang jenazahnya ditemukan di kawasan Pacet, Mojokerto. Proses otopsi terhadap korban juga telah dilakukan oleh tim forensik RS Bayangkara Pusdik Gaksum di Porong, Sidoarjo. Sejak hari pertama penemuan potongan tubuh korban hari Sabtu lalu, tim forensik telah menerima 310 potongan tubuh korban. Dari hasil otopsi, diketahui jika korban dimutilasi dengan menggunakan senjata tajam dan benda tumpul. Untuk memastikan identitas korban, tim forensik akan melakukan tes DNA terhadap korban dan keluarga korban. Ke depan, nantinya kita akan lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Kita lakukan pemeriksaan DNA kurang lebih 1 bulan. Hasilnya insya Allah keluar dan bisa membantu penyidik untuk mengungkap kasus ini. Saat ini seluruh potongan tubuh korban disimpan di ruang forensik RS Bayangkara Pusdik Gaksum Porong, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dua pelaku pembunuhan sadis keluarga berinisial R dan P di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Indramayu. Pembunuhan dipicu konflik antara pelaku R dengan korban Budi Awaludin. Pelaku R telah menyewa mobil korban Budi dengan memberikan uang sewa sebesar Rp750.000. Namun saat akan digunakan, mobil korban mengalami kerusakan mesin, sedangkan uang yang diterima telah digunakan korban. Tak terima uangnya hilang, akhirnya R mengajak P dengan iming-iming uang sebesar Rp100 juta untuk membunuh korban. Pelaku R membunuh korban Budi, ayah mertua, istri korban, serta anak korban yang berusia 7 tahun. Sedangkan pelaku P membunuh anak korban yang berusia 8 bulan. Diketahui pelaku R adalah residivis kasus penganiayaan berat beberapa tahun lalu. Yang bersangkutan pelaku baru menargetkan korban inisial B awalnya itu karena dia sudah mempersiapkan berada di belakang rumah. Kemudian karena situasi saat ini juga kami masih mendalami kenapa mereka langsung masuk kembali ke rumah. Di sana ada mertua, kemudian ada anak-anaknya dan istrinya. Akhirnya mereka menghabisi semuanya termasuk dengan balita yang 8 bulan. Sebelumnya jasad kelima korban yang masih satu keluarga ditemukan terkubur di belakang rumah setelah warga mencium bau tak sedap selama 4 hari terakhir. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap pelaku di wilayah Kedokan Bunder, Indramayu setelah sempat menghilangkan jejak ke wilayah Semarang, Demak, serta ke wilayah Jawa Timur. Warga digemparkan aksi penganiayaan dengan senjata tajam yang berujung pembunuhan di Jalan Raya Macajai, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Warga yang berdatangan ke lokasi menyaksikan korban berinisial MU yang sudah tergeletak tak bernyawa. Sementara istri korban hanya bisa menangis histeris memeluk tubuh suaminya. Dari keterangan saksi, korban mengendarai motor bersama istri dan anak balita 4 tahun. Saat melewati lokasi, tepat di depan SDN Macajai 2, korban dihentikan oleh 2 orang pelaku. Sempat terjadi cekcok mulut antar korban dengan kedua pelaku. Namun, tiba-tiba keduanya menyerang korban dengan senjata tajam yang sudah dibawa pelaku. Korban langsung jatuh dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam. Warga yang berdatangan berusaha menolong korban dan mengevakuasinya dari lokasi. Setelah sempat dibawa ke puskesmas setempat, korban kemudian dibawa ke RSUD Syarifah Amba Mirato Ebuh, Bangkalan untuk autopsi.
Usai menerima laporan dari masyarakat, polisi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengidentifikasi kedua pelaku. Salah satu pelaku diduga anak tiri korban. Sementara untuk motif aksi penganiayaan brutal tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Kemudian dari keterangan saksi, dua orang tersebut melakukan penyerangan diduga menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan korban luka, dan kemudian beberapa saksi dan warga setempat berupaya menolong menggunakan ambulan. Ini Polsek dengan jajaran Reskrim berupaya untuk melakukan pengungkapan terhadap dua pelaku tersebut. Pihak Polsek Tanjung Bumi dan Satreskrim Polres Bangkalan kini masih memburu kedua pelaku untuk segera mengungkap motif kasus pembunuhan ini. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Kasus pembacokan. Deding Dharma, warga desa Nogosaren, Probolinggo, tewas terluka parah tergeletak di kawasan jalur wisata Gunung Bromo, Kecamatan Sukabura. Dalam waktu 2 kali 24 jam, pelaku berhasil diamankan. Mereka adalah ayah dan anak, Muslim 54 tahun, dan Dias Chandra, 21 tahun, warga Resongo, Kecamatan Kuripan, Probolinggo. Dua tersangka tega menghabisi korban karena dendam. Korban sering mengejek pelaku Dias dan mengirim visual mesra korban dengan mantan istri pelaku. Emosi Dias memuncak saat korban menantangnya. Dias kemudian menghabisi korban saat membeli bensin eceran di jalur menuju wisata Bromo dibantu ayahnya. Sebelum beraksi, pelaku juga sempat melakukan survei ke rumah korban dengan membawa senjata tajam. Akhirnya korban bertemu di Jalan Raya Sukabura, Kabupaten Probolinggo. Karena setiap hari itu sering sekali lah, bukan setiap hari, sering sekali si korban ini mengirimi konten-konten TikTok, ya, baik itu mesra dengan istrinya yang saat itu masih statusnya istri dari tersangka, dan juga beberapa konten-konten yang sifatnya menantang dari si tersangka. Bahkan ada ajakan untuk duel dan juga ancaman akan membunuh atau menembaknya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Video amatir merekam saat seorang pemuda berkepala pelontos diamankan polisi dari amukan warga. Pemuda pelontos ini merupakan pengamen badut yang tertangkap basah mencuri sepeda motor yang terparkir dalam sebuah rumah di Dusun Curah Kendal, Desa Sukamakmur, Jember, Jawa Timur. Ratusan warga yang geram memukuli meski aparat kepolisian tengah mengamankan pelaku ke mobil patroli polisi. Setelah berjibaku hampir 1/4 jam dari kerumunan warga, pelaku akhirnya berhasil dibawa ke Polsek Ajung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Itu pas kebetulan di pinggir sawah, kontaknya ada di dashboardnya. Setelah didatangi yang tadi mau diambil, jadi lebaran itu diambil, akan tetapi ketahuan sama yang punya. Setelah diteriaki maling, pelaku pencurian nekat melakukan aksinya karena pemilik motor yang sedang berada di warung kopi tidak mengunci motornya. Aksi pelaku diketahui warga saat motor yang berada tak jauh dari warung dibawa lari pelaku. Pelaku kemudian diteriaki maling dan ditangkap ramai-ramai oleh warga. Polisi menangkap sopir bank yang membawa kabur mobil berisi uang senilai 10 miliar rupiah. Pelaku ditangkap di daerah Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta setelah diburu selama 1 minggu. Polisi juga mengamankan 3 karung yang berisi uang serta 2 orang yang menerima aliran dana. Tim Resmob Polresta Surakarta bersama dengan Resmob Jatanras Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana pencurian, salah satu uang bank berjumlah 10 miliar dan 2 orang diduga yang menerima aliran dana. Saat ini pelaku telah kita amankan dan akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Kasus berawal saat sopir bank nekat membawa kabur uang 10 miliar saat pengambilan dana di cabang Solo untuk dibawa ke Wonogiri. Aksi itu terjadi ketika satu-satunya polisi pengawal yang disiapkan pihak bank sedang ke toilet. Saat itu pelaku beralasan hendak memindahkan mobil di area parkir, namun justru pergi meninggalkan lokasi. Kemudian mobil operasional itu ditinggalkan pelaku di lahan kosong di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dengan uang yang sudah tidak ada. Nyanyian ratusan pegawai Kementerian Keuangan mengiringi acara pisah sambut Sri Mulyani Indrawati di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Selasa siang. Dengan kompak, pegawai Kementerian Keuangan menyanyikan lagu berjudul Bahasa Kalbu yang dilantunkan penyanyi Titi Dwi-Jayanti, serta lagu Karena Cinta yang dilantunkan penyanyi Joy Tobing. Tak pernah ragu akan cintamu. Mendengar nyanyian ratusan pegawai Kemenkeu, Sri Mulyani tidak kuasa menahan haru. Dirinya menitikkan air mata sembari berkali-kali mengucapkan terima kasih. Tidak ingin ketinggalan momen, sejumlah pegawai meminta foto bersama sebelum Sri Mulyani meninggalkan kantor Kementerian Keuangan. Mereka juga memberikan mawar putih sebagai tanda perpisahan yang digantikan Purbaya Yudi Sadewa. Sri Mulyani Indrayani mengakhiri masa jabatannya hari ini dan digantikan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudi Sadewa. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta maaf terkait foto dirinya yang sedang bermain domino. Raja Juli menjelaskan saat itu tengah bertemu dengan Abdul Qadir Karding. Ia juga menyebut hanya bermain 2 kali dan tidak mengetahui 2 pria yang berada dalam foto itu. Dari hati yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi 4 mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia ya atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut, dan saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitivitas masyarakat. Sebelumnya viral di media sosial foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar, Aziz Welang. Aziz Welang ini merupakan tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk menghentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah staf KBRI Peru, Zetro Leonardo Purba, di Terminal Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Zetro tewas ditembak di distrik Lince, Kota Lima, Peru. Jenazah diterbangkan dengan rute Peru, Amsterdam, Kuala Lumpur, Indonesia, dan menempuh perjalanan sekitar 40 jam. Sebelum dibawa ke rumah pribadinya di Ciputat, Tangerang Selatan, jenazah Zetro Leonardo Purba lebih dulu dibawa ke rumah duka Santosa di RSPAD Jakarta. Setelahnya dilakukan serah terima antara Menteri Luar Negeri dengan keluarga. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sen. Ini mabuk apa? Oh, enggak, aku ora mabuk.
Mantan inisiator unjuk rasa Pati, Ahmad Hussein Hafid, nyaris diamuk massa saat datang ke posko yang ada di depan kantor Bupati Pati. Hussein mendatangi posko dan diduga memprovokasi warga yang ada di sana dalam pengaruh minuman keras. Tindakannya ini memicu kemarahan warga yang berada di lokasi. Ratusan warga yang ada di alun-alun Simpang 5 Pati langsung mengerubuti mobil Hussein. Hussein datang ke poskom ya, dalam posisi mabuk karena ada bau miras di mulutnya. Terus nggak tahu tadi terus ada warga dari alun-alun terus langsung mendatangi Mas Hussein. Katanya saya bertanggung jawab kondisi Pati, tapi dalam kondisi yang mabuk gitu. Pihak kepolisian pun harus turun tangan untuk mengantisipasi terjadinya kekisruhan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Timur menangkap 14 orang tersangka terkait pengerusakan dan penjarahan sejumlah kantor polisi di kawasan Jakarta Timur pada 30 Agustus lalu. Selain melakukan pengerusakan, para pelaku juga diduga ikut menjarah 7 senjata api jenis Ruger Mini atau laras panjang. Menurut polisi, saat ini baru 2 senjata yang sudah dikembalikan, sementara sisanya masih dicari oleh tim dari Polda Metro Jaya. Dari ke-14 tersangka, 4 diantaranya masih di bawah umur yang duduk di kelas 9 dan 12. Dan yang sudah dikembalikan ada 2 dan sudah ditemukan juga, mungkin lebih tepatnya nanti di Polda ya. Yang saya tahu yang dikembalikan oleh warga ada 2, yang hilang 7, jadi tinggal 5. Nah, sepertinya sudah ada yang diungkap dari rekan-rekan dari Polda Metro Jaya. Polisi segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan KPAI untuk penanganan anak yang berurusan dengan hukum ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menangkap pelaku penganiayaan terhadap seorang satpam lansia di kawasan Sukmajaya, Kota Depok. Aksi pelaku terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Pelaku bernama Clevi Patrick Rutman berusia 34 tahun diamankan oleh Polsek Sukmajaya di kediamannya di kawasan Cibulan, Depok. Pelaku mengaku merasa tersinggung atas ucapan korban yang dinilai tidak sopan sehingga memancing emosinya. Pelaku juga meminta maaf kepada korban dan keluarganya. Tersulut emosi karena saya merasa dia ngomongnya tidak sopan, saya teriak-teriak. Ngomong apa dia, Pak? Bikin capeknya dengan ada teriaknya. Aksi penganiayaan terjadi saat tersangka hendak keluar dari perumahan dan portal telah ditutup oleh korban. Korban merupakan petugas keamanan lansia. Korban sempat membukakan portal untuk pelaku yang hendak keluar dari kompleks perumahan bersama dengan teman wanitanya. Namun setelah dibuka, pelaku tiba-tiba memukul dan menendang korban berulang kali. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Dari rekaman CCTV, 2 pelaku memakai helm masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak pintu depan di Jalan Bineka, Kampung Sawah, Pondok Melati, Kota Bekasi. Pelaku mengira rumah tersebut kosong. Tiba-tiba terkejut melihat ada wanita parubaya yang merupakan orang tua dari pemilik rumah berada di dalam rumah. Pelaku panik langsung menodongkan senjata api kepada korban. Meski dalam kondisi ditodong senjata api, korban langsung berteriak hingga membuat kedua pelaku panik melarikan diri. Pistol, tadi main nodong-nodong gitu. Terus ibunya kan ketakutan pas dia masak di belakang kan, larilah ke pintu belakang itu.
Aksi perampokan di lingkungan ini bukan kali pertama terjadi. Kondisi jalan sepi ditambah minimnya patroli lingkungan diduga dimanfaatkan kawanan penjahat dalam melancarkan aksinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aksi percobaan pembakaran masjid di Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada dini hari terekam kamera pengawas. Pelaku yang mengenakan mukena dan masker masuk ke dalam masjid dan membakar lemari kaca serta kain gorden pembatas saf jemaah. Kebakaran ini diketahui setelah salah seorang jemaah wanita yang datang ke masjid melihat kepulan asap dan berteriak minta pertolongan warga. Hari tadi? Iya. Pak, besar topinya atau gimana pada saat itu? Memang sih karena sudah 2 jam prosesnya kalau dari versi itu ya. Tapi memang ada kepulan asap pada saat itu banyak? Aslinya. Akibat kebakaran, langit-langit masjid menghitam dan isi lemari hangus terbakar. Sementara polisi masih memburu pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Tawuran terjadi antara kelompok remaja di lorong stasiun Kelurahan Belawan 1 dengan pemuda Gang 14 Jalan Cimanuk lingkungan 23 Kelurahan Belawan 2. Kedua kelompok saling serang hingga polisi harus hadir meredam tawuran. Akibat tawuran, seorang remaja berusia 16 tahun tewas, terluka di bagian dada akibat terkena senapan angin. Selain itu, seorang bocah berusia 7 tahun juga menjadi korban salah sasaran hingga terluka di bagian rusuk. Polisi telah mengantongi identitas pelaku penembak yang kini tengah diburu. Dan dari hasil pembahasan tersebut bahwa diketahui adanya korban yang mengakibatkan meninggal dunia. Sampai saat ini Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan terus melakukan pencarian terhadap pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ketiga korban yang tertembak telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara pihak Polres Pelabuhan Belawan terus melakukan penjagaan di lokasi rawan tawuran. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Kamera CCTV merekam aksi pengeroyokan yang dilakukan 5 pelaku terhadap seorang pria di Jalan Diponegoro, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Korban dianiaya dengan senjata tajam setelah sebelumnya bersenggolan sepeda motor. Setelah mendapat laporan warga, polisi menangkap satu orang pelaku yang sedang bersembunyi di pemakaman umum Mancilan, Kota Pasuruan. Kepada polisi, ia mengaku menganiaya korban dengan badik setelah cekcok berujung pengeroyokan. Korban terluka di dada sebelah kiri hingga harus dibawa ke RSUD R. Sudarsono. Beruntung nyawanya masih tertolong hingga akhirnya melaporkan kasus ini ke Mapolsek Purworejo. Mendatangi oleh orang yang suka menyerempet itu, kemudian dilakukan penganiayaan bersama 5 orang. Nah, setelah kejadian itu bubar. Kemudian korban lapor, kita melihat CCTV. Dalam waktu 1x24 jam, korban pelaku sudah teridentifikasi. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan satu buah senjata tajam berupa badik. Saat ini petugas masih mengejar 4 pelaku lainnya. Dari Pasuruan, Jaka Samudra melaporkan. Ratusan warga berupaya merangsek ke sebuah TPQ di Desa Jajarwangi, Pojok, Pekalongan, Jawa Tengah. Warga bahkan berupaya menganiaya pelaku. Sebelumnya, video memperlihatkan warga memergoki seorang guru ngaji sedang berbuat tak senonoh kepada santri laki-laki. Warga curiga pada pelaku yang membawa santri muda ke salah satu ruangan.
Tindakan pelaku yang tega mencabuli anak menjadikan emosi warga. Polisi membawa pelaku ke kantor polisi setelah bernegosiasi dengan warga. Polres Pekalongan memastikan penyidikan akan memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat. Informasi dari masyarakat tersebut, memang kami melihat dan menganalisa hasil video tersebut, memang terduga pelaku ini wajahnya sangat mirip sekali pada kami, bahwa si korban ini sering diiming-iming sejumlah uang. Hingga saat ini, baru satu santri yang melaporkan pelaku ke kantor polisi. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Aksi seorang pria saat melecehkan anak di bawah umur di salah satu masjid di wilayah Jambi terekam CCTV. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku yang datang menggunakan motor memanggil korban yang hendak mengikuti pengajian. Modus pelaku menanyakan toilet masjid kepada korban. Bukannya ke toilet, pelaku justru melecehkan korban. Setelah melihat korban dan temannya menangis, pelaku pun langsung melarikan diri. Aksi bejat pelaku diketahui setelah korban bercerita kepada guru ngaji dan langsung mengecek CCTV. Korban sendiri cerita ke ustazah. Ada ustadz di masjid. Iya, kebetulan saat kejadian hampir masuk ke maghrib, saat itulah cerita itu. Korban nangis gitu, trauma gitu. Trauma, maksudnya dia menceritakan itu sambil nangis ke. Sambil nangis menceritakan ke ustazah itu. Berbekal rekaman, orang tua korban melaporkan kejadian ke polisi dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari kota Jambi, Adrianus Susandra Ingis melaporkan. Seorang pria ini terkapar tak berkutik setelah tertangkap warga usai menjamret tas seorang wanita di Jalan Budi Utomo, Asahan, Sumatera Utara. Warga lain berusaha menenangkan massa agar tidak menghakimi pelaku yang sudah tak berdaya. Pelaku pun digotong warga untuk diserahkan ke polisi. Berdasarkan dari keterangan tersangka, polisi juga meringkus rekannya yang berhasil kabur saat disergap warga. Satu pelaku merupakan residivis kasus narkoba, satu lainnya baru pulang kerja dari Kamboja. Diamankan pelaku jambret atau 365 di Umbut-Umbut. Kemudian kami mendatangi TKP dan membawa pelaku beserta barang-barang hasil curian dan sepeda motor pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polres dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Kobaran api disertai asap hitam menghanguskan sebuah gudang oli yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat. 65 personil pemadam kebakaran Jakarta Barat yang dibantu warga berupaya untuk memadamkan kobaran api agar api tidak merembet ke permukiman. Berdasarkan data Sudin Damkar Jakarta, api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Banyaknya tumpukan oli membuat petugas kesulitan memadamkan api. Yang bikin lama pemadaman itu karena banyaknya tumpukan oli. Jadi kita harus benar-benar steril untuk memadamkan api tersebut. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini dan kasusnya ditangani aparat Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Inilah video amatir saat banjir bandang melanda Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Derasnya arus banjir menghantam sejumlah rumah warga hingga mengalami kerusakan.
Sebanyak 11 rumah warga di dekat Sungai Lowo, Koke, dan Teodae hanyut terbawa banjir. Puluhan hektar sawah di Desa Sau hancur total. Dan sedikitnya 7 sepeda motor dan hewan ternak juga hanyut terbawa banjir. Akibat banjir bandang, 3 orang warga tewas. Ketiga korban adalah satu keluarga, ayah, anak, dan mertua. Selain korban tewas, ada 4 orang yang juga dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian. Hingga kini, petugas BPBD setempat masih melakukan pencarian di lokasi kejadian. Warga juga membutuhkan pasokan makanan di tempat pengungsian. Dari Nagekeo, Joni Nura, iNews melaporkan. Organisasi sayap Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, Puspadaya Perindo mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengawal kasus pelecehan anak Jakarta Barat hingga tuntas. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dalam kasus ini sudah berjalan. Puspadaya Perindo berkomitmen akan selalu hadir dalam seluruh tahapan proses hukum, termasuk saat pelimpahan berkas ke kejaksaan hingga pembacaan vonis oleh hakim. Dalam hal ini perkaranya itu sudah ada kelihatan peristiwanya. Nah, di sini penyidik tadi menyampaikan bahwa perkaranya ini akan didalami lagi agar lebih terang untuk nantinya perkara ini bisa menjadi P21 sehingga perkara ini nanti akan disidangkan. Puspadaya hadir hari ini adalah melihat dari tindak lanjut yang sudah berjalan, sudah sampai di mana, dan juga mengambil dari surat pemberitahuan penyidikan. Saat ini, seperti janji kita ke masyarakat juga, kita menerima pengaduan, kemudian mengawal sampai tuntas, dan juga memberikan yang terbaik tentunya buat masyarakat. Puspadaya Perindo juga memberikan pendampingan psikologis secara gratis terhadap para korban, khususnya perempuan, anak, dan kaum disabilitas. Dari Jakarta, Rizky Ikhwal Sutrisno, iNews melaporkan. Partai Perindo menggelar doa bersama lintas agama di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio dan diikuti oleh jajaran pengurus serta perwakilan tokoh lintas agama. Kegiatan diawali dengan doa bersama oleh setiap tokoh lintas agama. Mereka berdoa untuk kedamaian, keamanan, dan keadilan bagi bangsa Indonesia. Doa bersama lintas agama ini semakin khusyuk ketika para tokoh lintas agama menyalakan lilin dan membaca monolog berjudul Doa untuk Persatuan Indonesia. Doa ini untuk menghormati perjuangan serta para korban meninggal dunia dalam aksi unjuk rasa. Berharap apapun yang kita lakukan atau ikhtiar apapun ingin mendapatkan ridha Allah untuk kebaikan bangsa dan negeri ini. Dengan adanya silaturahmi antara agama, lintas agama, ini akan memberikan kekuatan secara lahir dan batin. Ketika tokoh agama, lintas iman saling bergandengan tangan dan berdoa bagi bangsa ini, saya sangat percaya bahwa bangsa ini akan menjadi kuat. Doa bersama ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan empati Partai Perindo terhadap kondisi sosial dan politik yang tengah dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Mendukung upaya-upaya kondusivitas yang ada di Indonesia. Doa bersama ini teruntuk para korban. Kita juga mendoakan supaya kita dapat menjaga kondusivitas untuk NKRI. Kegiatan doa bersama lintas agama ini diharapkan dapat menjadi momen kebersamaan serta memberikan energi positif untuk masyarakat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Pandu Priyoyudi, Richard, iNews melaporkan.